tamu saya di bagian kedua ini adalah dua orang yang juga berkecimpung di dunia politik. Yang satu terjun sebagai politisi, sedangkan yang lainnya adalah seorang pengamat politik. Charles Honoris dan Yunarto Wijaya. Khusus buat Toto sama Charles, mungkin lagunya harus dinaikin dulu audionya. Harus diulang, nggak bisa. Ya, coba diulang dulu dari sana ke sana. Dikerasin audionya harus dikeras. Nah, dengerin ya lagunya ya. Ya. Dengerin lagunya. Nah, keluarnya harus gayanya mengikuti lagu. Ya udah, oke. Ya. Yuk. Dari situ ya. Ya. Audionya boleh langsung kenceng aja, Mas. Brother. Ya, sekali lagi dong Charles Honoris dan Yunarto Wijaya. Charles Honoris, Komisi 1 DPR RI dari PD Perjuangan, Yunarto. Komisi 12. Kok Komisi 12? Belum ada Komisi 12. Komisi 1 aku bilangnya? Saya 12. Minta jadi target lagi. Jangan. Yunarto Wijaya, Executive Director Carta Politika. Biasanya saya kalau bertanya, orangnya menjawab tentang dirinya sendiri. Tapi kali ini saya tahu Anda berdua seperti layaknya Thomson and Thompson. Tergantung siapa yang pakai P dan siapa yang nggak pakai P. Nah, saya mau tanya pada Yunarto, karena kamu orang yang tahu sekali tentang peta politik, partai politik, dan juga para politisi. Politisi macam apakah seorang Charles Honoris? Waduh, apa adanya nih? Ya, apa adanya dong? Waduh. Kalau Charles gini, yang paling kelihatan menurut saya, dia berani ambil posisi yang tidak mainstream. Dia punya beban sangat berat ketika maju sebagai politisi. Satu, ya dia Cina gitu ya, kira-kira bahasanya. Cinanya pakai K lagi ya? Cinanya Cina banget gitu kan misalnya kan. Jadi tadi benar seperti kata Grace, pertama orang sudah melihat lu kenapa nggak buka toko aja. Apalagi mungkin dia punya latar belakang bisnis di keluarganya juga. Jadi dengan dia masuk politik saja menurut saya itu udah beban yang sangat berat. Kedua, orang kan menganggap lu masuk politik pengen untuk kemudian kekuatan lebih besar lagi di bidang ekonomi. Mungkin orang akan melihat dia Komisi 11 kah, tapi yang dia masuk Komisi 1 loh. Komisi 1. Terakhir statementnya sering lumayan nyolot gitu. Betul, bahasanya, ya. Bikin masalah gitu. Biasanya orang Tionghoa kan udahlah jangan cari masalah, Cari jangan melawan kekuasaan gitu. Jadi kiri kanan saya ini memang demen bikin masalah kalau dibikin statement. Jadi anti mainstream, tapi itu yang saya pikir pilihan dia. Kalau sudah ada masalah nyari konsultan maksudnya gitu. Tambah provokasi kalau sama saya. Tapi itu tadi dia berani masuk ke politik praktis dalam usia muda. Dia memilih bidang dan akhirnya komisi yang tidak sesuai dengan bidangnya. Seringkali dalam beberapa polemik dia mengambil posisi terdepan. Saya ingat sekali termasuk yang vokal dulu bersuara tentang Papa minta saham. Itu resikonya menurut saya cukup besar juga saat itu. Jadi itu yang menurut saya terlihat dari Charles Honoris. Minimal yang memandang sebelah mata dalam waktu cukup cepat, minimal satu periode, itu bisa melihat dia dalam perspektif yang berbeda. Ya, tepuk tangan dong untuk Charles Honoris. Kalau Charles Harus bagus juga nih, harus bagus juga bingung nih. gue, bingung. pengamat seperti apakah seorang Toto? Tadinya mau buka-bukaan tapi udah diomongin yang bagus banget. Gak apa-apa, yang buka-bukaan juga boleh. Jujur ya, bukan karena kita temenan, tapi buat saya ya, Toto ini, Kokoh Toto adalah salah satu, mungkin pengamat politik yang paling ya top ya buat saya di Indonesia, kritis, masih muda, konsisten ya, berani, bahkan kalau kita rajin ngikutin Twitternya dicaci maki setiap hari oleh ratusan netizen ya, dikatain botak, lu Cina, lu babi, lu gua kencingin kepala lu, segala macem lah gitu-gitu lah ya. Tapi masih tetap konsisten menyuarakan apa yang dirasakan oleh seorang Toto. Analisa politiknya sekalipun bagi saya ya sebagai pengamat politik cukup ya akurat ya, dari berbagai survei yang dikeluarkan selama ini juga akurat. Jadi saya jujur ya, saya sangat bangga lah punya teman seorang Toto. Wow, tepuk tangan juga dong untuk Yunarto Wijaya. Bertiga ini kan
Toto saya sering lihat Twitternya juga berani. Padahal kan biasanya orang Tionghoa itu lebih mau cari udahlah, jangan cari masalah. Udahlah, udah baik-baik aja lah kita. Kenapa prinsip itu atau sikap itu tidak diambil oleh kalian bertiga? Grace dulu. Karena ternyata Ngomong-ngomong tapi ini satu dapil ya? satu dapil. Saingan Ini juga ya? tinggalnya di dapil kita, ya nggak sih? Mau tanya, waktu pemilihan kemarin pilih Charles atau Grace? Saya dapil Jakarta Timur. Oh iya, selamat Jadi ya, selamat, karena nggak usah rumahnya. jawab. Tapi kalau dapilnya Jakarta Utara dan Jakarta Barat pilih siapa? Charles atau Grace? Kayaknya terpaksa yang penting pilih presiden dulu deh. Cari Ini aman. pengamat atau politisi sih? Nah, gimana tuh? Kok cari masalah? Ya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya dengan nggak ngomong masalahnya tetap ada sih Mbak Oci. Jadi kalau nggak ngomong juga masalahnya tetap ada, layak dicoba lah. Mungkin kalau sering-sering diomongin, orang jadi berani untuk membicarakan itu. Karena kalau nggak dibicarakan nggak merasa ada masalahnya gitu. Saya sih kepengennya someday nanti orang tuh nggak perlu dikotak-kotakin lagi kalau kamu keturunan Tionghoa maka kamu buka toko handphone aja gitu misalnya. Kalau kamu Batak, kamu jadi wartawan atau jadi pengacara. Atau buka lapo aja? Atau buka pengacara, lapo, betul. Atau ya buka kan? lapo. Jadi ada lagi yang lain mungkin kesannya kalau dari situ preman gitu kan, kasihan orang di kotak-kotakin kayak gitu. Saya pengen orang bisa bermimpi tanpa takut bahwa jati dirinya, apalagi yang lahir ya nggak bisa diubah, menghalangi orang untuk mengejar mimpinya. Saya kepengen semua orang ya bisa jadi apapun yang mereka impikan sekalipun sekarang dibilang orang mustahil. Wow. Nah, Charles selalu statementnya itu sebenarnya berani untuk ukuran anak muda baru. Ini periode kedua terpilih di legislatif. Saya ingat dulu secara terbuka juga mengkritik Panglima TNI waktu itu. Padahal biasanya mana ada orang berani ngeritik Panglima TNI. Itu keluarga atau nggak pernah was-was gitu? Ya pasti apalagi sebagai keluarga yang datang dari latar belakang Tionghoa ya, apalagi kita tahu selama masa Orde Baru masyarakat Tionghoa memang dibatasi ya dalam hal berpolitik, bahkan ya ada ketakutan tersendiri. Nah, kenapa sih seorang Charles itu bukannya jualan properti aja, tapi malah terjun politik? Karena saya dalam menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR, saya tidak pernah berpikir saya seorang minoritas. Saya berpikir saya seorang anggota DPR yang menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat Indonesia. Wow. Jadi memang dalam diri Charles nggak pernah merasa saya minoritas? Kalau kita berpikir saya minoritas, akhirnya ya seperti itu tadi, saya nggak akan kerja secara maksimal, kerja saya nggak akan maksimal, saya akan selalu dihantui oleh ketakutan, ya kan. Oleh karena itu ya itu mentalitas kita memang harus ya berbeda gitu. Kita bukan minority syndrome ya, saya sudah terpilih sebagai anggota DPR mewakili rakyat Indonesia, oleh karena itu saya punya kewajiban untuk bekerja untuk rakyat Indonesia. Oh, kalau Toto kan juga di Twitter kan sering dimaki-maki ya? Tiap hari. Nah, kalau Grace bilang bahwa balik aja ke negaramu, Toto juga selalu digituin. Kan sampai pernah ada taruhan yang rame di media kalau saat itu salah satu calon presiden menang, saya harus ke Korea Utara atau ke Cina. Dan dengan terpaksa karena saat itu saya ingin memberikan pendidikan politik terkait survei yang saya percaya ilmiah, saya ladeni tantangan itu. Untungnya bener gitu kan hasil surveinya. Kalau enggak, emang kamu mau pulang kemana? Belum tahu juga. Saya kalau tadi Grace balik ke Cina pakai bahasa Tarsan atau pakai kalkulator. Saya malah yang dibilang agen Cina dan segala macam. Kebetulan belum pernah balik kampung ke Cina sama sekali. Kalau orang bilang itu tempat nenek moyang saya jadi ya. Balik ke tadi menarik pertanyaan kenapa sih berani gitu ya. Saya melihat fenomenanya dari pengalaman juga dulu aktivis, sekarang kemudian di dunia yang lebih praktis walau tidak masuk partai seperti dua kawan saya ini. Fenomenanya seperti anak bungsu kalau menurut saya. Anak bungsu ini kan bisa dilihat dari satu kacamata sebelah mata. Lu siapa sih? Lu baru keluar, lu jauh lebih muda dari kita gitu kan dibanding kakak-kakaknya. Tapi di sisi lain dia juga bisa paling dimanja, paling didengar. Jadi kalau kita malu-malu ya kita hanya akan menjadi anak bungsu yang dianggap lebih muda, kalah pinter, kalah bijaksana oleh kakak-kakak kita gitu. Menurut saya itu menjadi anak bungsu harus berani outspoken. Kenapa analoginya anak bungsu?
Ya karena itu tadi, fenomena menjadi minoritas agak mirip dengan fenomena anak bungsu tadi. Dia cenderung dilihat sebelah mata, orang sering ngiri juga karena lebih disayang oleh orang tuanya, tinggal bagaimana menempatkan diri. Seorang anak bungsu biasanya akan lebih didengar asal dia berani outspoken, tapi jangan jadi kurang ajar juga. Kita harus menjaga proporsi kita sebagai anak bungsu yang cenderung ketika bersuara itu orang lebih sensitif. Oke. Ketika kita tidak menggunakan cara yang benar, mulut kita, perilaku kita, lebih mudah orang-orang yang merasa dia lebih tua untuk marah. Oke. Nah, bertiga ini sebenarnya ngerayain Imlek nggak? Grace ngerayain Imlek? Ngerayain Selalu. Apa yang Grace lakukan? Keliling rumah saudara, terus Harus kasih angpau dong sekarang. sekarang iya, ini belum bungkus angpau nih. Oke. Mungkin ntar malam. Kalau Toto juga ngerayain Imlek? Selalu dari kecil sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang. Itu berarti dari kecil dari tahun berapa tuh? Dari seingetnya aja, kayaknya pokoknya tiap dibagi angpau dari 4 tahun juga udah inget ya. Berarti waktu zaman Orde Baru udah ngerayain Imlek dong? Udah, tapi memang ada yang berbeda. Dulu kita kebetulan Pernah punya memori nggak ngerayain Imlek diem-diem zaman Orde Baru? rumah popo saya, panggilan nenek gitu ya, itu tinggalnya memang di gang kecil yang nggak muat mobil sama sekali, di kampung Melayu. Jadi dulu itu, tapi sangat akrab semua keluarga, tetapi memang nggak terlalu berani kelihatan bahwa kita merayakan Imlek. Jadi tertutup di dalam, tetapi silaturahmi dengan sekitarnya itu berjalan. Ya ada bagi angpau, bagi kue dan segala macam. Jadi di situ saya ngerasain baru bisa mencernanya setelah masuk politik dan udah agak gede ya. Ketakutannya itu bukan dengan masyarakat sekitar, yang ngeblend sudah dari mungkin dari tahun 62 ya, popo saya tinggal di situ. Tapi ketakutannya lebih kepada karena memang saat itu ada aturan tidak boleh Merayakan Imlek. dirayakan secara terbuka, bukan hari libur juga. Jadi itu yang menurut saya bisa disimpulkan. Di masyarakat sebetulnya ada hal yang sebenarnya bisa saling berangkulan. Tapi karena sebuah kebijakan politik dan pilihan political will dari pemerintah, itu bisa membuat sesuatu yang harusnya bisa terlihat Bersatu. indah malah mencekam. Itulah kebijakan yang kita bisa sebut sebagai politik segregasi, Yes. politik memisahkan. Jadi masyarakatnya sendiri sebenarnya nggak ada masalah, Ya. tetapi ada kebijakan yang justru memisahkan satu sama lain. Kalau Charles juga pasti ya. Iya, masih, dan memang dari dulu ya kebiasaan ya pasti ya keliling ngunjungin keluarga yang lebih senior gitu kan. Bedanya ya kalau dulu kita sering dapat angpau, sekarang kita sudah harus nyiapin angpau. Ya, jadi kayak seperti besok ini ya udah hari ini besok udah harus bungkusin angpau buat ngasih ke ponakan-ponakan dan Tapi anak-anak nggak boleh kecil ke yang- konstituen ya? Nggak boleh konstituen. Kan bukan lagi pemilu. Tapi saya punya satu ya, saya baru diingetin. Satu ada, Pak, inilah salah satu kenapa seorang Charles bisa seperti ini, Tok. Saya dikasih, bawa sini, yuk agak cepet. Jadi ini menjelaskan siapa sesungguhnya seorang Charles. Apa ini? Yang, Charles boleh dibuka nggak ini? Apa ini? Tolong. Oh, ini dari rumah nih. Gimana dapatnya nih? Coba terangkan itu apa? Salah map nih. Saya tahu maksudnya apa. Map yang sama ada kumpulan tulisan saya ketika masih kuliah ya, sejak zaman kuliah. Tulisan ke koran-koran nasional terkait dengan politik, hak asasi manusia, hukum dan hukum internasional. Jadi ya memang saya sudah punya interest dengan bidang politik. Nah, ini sedikit dari nih, dulu. saya pernah dapat bocoran, pertama kali kenal kakaknya, sempat cerita, nih anak bandel nih katanya nih, Tok, dulu bapak gua suruh dia ke Jepang itu buat ngambil ekonomi or business or something. Tiba-tiba dia nyeleneh atau ngabur aja tiba-tiba jurusannya masuk di hukum internasional. Jadi mungkin nyambung ya dengan cerita dia. Jadi Charles sejak kecil umur berapa tuh? Udah Saya nulis di sebetulnya media nasional? Kalau media nasional dari SMA 3 ya, jadi umur 17 tahun sudah Dan kamu bacanya kayak terpublikasi. gini-gini ya, Who is the US trying to fool? Itu dari kecil, 19 tahun? Ya, gue dari SD, Dari SD? kelas 6 gitu bacanya udah Tempo, Gatra gitu. Kompas juga dong? Kompas juga, ya mohon maaf. Kompas, ya. Jadi memang sudah, karena gini, saya besar di zaman di masa-masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Ketika kerusuhan Mei saya masih di Jakarta dan saya sudah, walaupun belum dewasa tapi sudah cukup umur untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar saya. Sehingga ya saya ingin terlibat dalam politik, ingin berbuat lebih, ingin menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia juga bisa bekerja untuk bangsa dan negara dengan maksimal.
Oke, very good, well said. Nggak Afdol, tadi kan bilang angpau ya. Itu ada 3 angpau ya, itu anggap aja tapi isinya itu berisi challenge. Tolong masing-masing ambil itu yang di bawah tapi jangan yang di atas. Tinggal ambil apa tulisannya, tolong nanti dijadikan yang harus dilakukan sebagai challenge. Ayo Charles, ambil Cah. Oke. Grace juga sayang? Udah ini aja deh. Ya. Oke, baca dulu. Oke. Pertama kali Charles dulu, apa isi satu-satu ya? Apa isinya? Yuk baca Charles. Jadi penjual elektronik di Glodok. Oke. Ini boleh tukeran nggak? Boleh tukeran. Grace apa? Grace? Menjadi pendekar kungfu. Tukeran nggak apa-apa deh. Saya tukeran jadi Dulu yang di tuh Glodok aku paling boleh suka nggak? nonton namanya Princess Chengping. Ada Princess Chengping, Itu mainnya sama David judulnya- Chiang. judulnya apa tuh? Princess Chengping. Oh gitu. Keren banget silatnya. Ayo, tau Tukeran yuk Grace. apa? Tau apa? Kacau. Menyanyikan lagu Mandarin. Dia yang jago gimana kali. Gue mana bisa. Yuk, siapa duluan? Charles dulu. Atau ladies first? Tapi tukeran boleh ya? Oh. Dia mau nyanyi tuh, dia mau Sini gue nyanyi deh. Ayo, Les duluan Les. Gue? Ya. Oke. Kalau gimana? Di mana? Gak apa-apa, Sini. langsung di tengah. Charles Gimana itu pasti jago nih jualan. Ada propertinya. Penjual apa elektronik di Glodok Ya. modern kan? Iya. Berarti kan sekarang sudah jualan di lapak gitu kan? Udah nggak kayak dulu jualan lagi gitu. Jadi kita main begini aja sekarang. Lo curang. Harus berdiri tengah dong, Les. Jualan apa ya? Handphone. Ini handphone bagi yang mau beli diskon 50%. Tapi handphonenya udah nggak nyala ya. Jadi ya kalau mau yang baru yang bisa berjalan berfungsi normal ya masih harganya 80%. Ya siapa yang mau beli handphone? Aja ya, gue nggak bakat sih jualan. Iya, emang nggak bakat. Nggak jadi Dia politisi. bakal dagang. Charles Honoris. Bingung. Oke, sekarang Grace. Aduh. Bener nih nggak boleh tukeran. Enggak, kamu mau tukeran suara? Boleh. Oke. Nyanyi, boleh? Pakai contoh ya, pakai Pakai contoh. contoh. Kasih lihat contohnya dong. Lagunya nggak boleh milih nih Mbak Oci. Oh lagunya tuh ditentuin ya. Oh Wah. my God. Ini pendekar centping ya? Gua aja lah ini. Ya, oke Grace. Bisa. Perempuan perkasa. Ini kalau nggak Rossi Show nih, Ayo Grace. nggak ada pedang-pedangan gitu Mbak Oci. Bener juga ya. Ayo Grace, tengah Grace. Ada itu nggak tongkat atau apa gitu? Oh, ada? Gak ada. Ya udah, itu juga tadi tangan kosong. Iya. Lu paling gampang. Lu paling gampang. Tadi tuh tendangan tanpa bayangan, nggak kelihatan kan? Kalau orang cantik ngapain aja sah ya. Iya. Lihat. Oke, Yunarta Wijaya. Aduh mati gua. Ada lagunya. Ada lagunya. Memangnya kamu boleh pilih sendiri. Lagunya ini yang dipopulerkan oleh apa? Teresa Teng. Buset. I need Belum lahir. na na na. Oh, iya. Wo I need you Chen Fan. Tapi boleh nyontek ya? Boleh. Ya, Gak ada ininya tulisannya? Lu bikin ada karaoke. ada teksnya kan? Oh ada. Oh, ada teksnya. Ni wen wo Tuh, I belakang dulu. Wo ai ni yo di fan. Wo di jing ye chen. Wo di ai yu chen. Yue ling tai piao hu. Tesi. Kok berubah lagunya? Ai ni yo. 我爱你有几分 Woy, gaya Ini dong. yang jago ini Gaya nih. dong.
Dianya juga nggak bergaya. Ya, Wah, lo bener Cina palsu deh, Tok. Tok, lo emang Cina palsu. Kami kembali saat lagi. Lagunya Teresa Teng. Itu Tok, tuh lihat tuh pada bisa nyanyi lo. Itu lagu top loh. gue udah pengen nyanyi. Kalau yang kampanye, Udah siap. kalau yang kampanye udah hafal. Yang suka karaoke ketahuan nih. Iya. Gue nggak bisa. Kalau Grace mau tendang-tendang juga sah. Selamat Tahun Baru Imlek bagi saudara-saudara kami yang merayakannya. Kung Si Fa Cai. Saya Ahmad Syumarif, anggota Badan Pengarah BPIP. Selamat Tahun Baru Imlek 2020. Gong Si Fa Cai. Semoga tahun ini akan lebih baik bagi bangsa ini sehingga persamaan, persaudaraan akan semakin kokoh. Sekali lagi selamat Tahun Baru Imlek 2020. Saya, Puan Maharani, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2020. Semoga membawa kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan bagi kita semua.